saja sekarang. Untuk yang tim S2 itu mungkin nanti kita langsung sepakati ya. Itu nanti ada Mbak Ais dan mungkin satu lagi Mas Manda ya. Itu untuk tim S2. Nah, untuk yang lain nanti saya harap bisa untuk membackup yang tim S1. Jadi ada Pak Didik di sini, ada siapa Mbak Usfi, terus kemudian ada Mas Galih harusnya ya, Mas Galih. Saya nggak tahu Mas Eko itu masuk atau enggak ya Bu ya. Kalau Mas Eko masuk ya juga lah, Mas Eko juga. Jadi nanti S1 itu ada ada Pak Didik, Mbak Usfi, Mas Galih, Mas Eko. Kalau Mas Eko masuk ya. Terus S2 itu Mbak Ais, Mbak Hindun sama Mas Manda ya, Mas Manda. Kalau Mas Lili juga nggak masuk ya Bu ya. Kalau masuk ya nanti mungkin ini ya bisa membackup. Nggak masuk ya Pak itu Pak Eko, Pak Lili nggak masuk. Ya? Mereka di yang ini skripsi, panduan skripsi dan KP. Oke. Ya udah. Ya oke lah. Yang untuk S1 berarti nanti ada Pak Didik, Mbak Usvita sama Mas Galih. Yang S2 Mas Manda, Mbak Ais sama Mbak Hindun. Gitu bisa disepakati dulu untuk pembagian itu? Bisa, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah sepakat semuanya ya. Terus nanti apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita mungkin perlu melihat ini ya, data-data yang harus dibutuhkan dulu. Data-data yang harus dibutuhkan itu kalau kita mengacu ke template yang dulu diberikan itu, bentar saya coba search template-nya ya. Saya ini bisa sharing atau belum ya, Bu ya? Bisa ya ini, oke. Bisa kelihatan ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau kita lihat di sini, semacam ini keputusan dekan nggak perlu, kata pengantar kita tinggal ikuti ini aja ya. Terus peta jalan penelitian isinya ini nanti bisa mengikuti ini juga. Terus kemudian, latar belakang ini ya, mulai dari pendahuluan ini ya. Nanti mungkin gini aja, kita berbagi aja ya, karena gini Bapak Ibu, ini kan isinya bisa sama sebenarnya ya, bisa sama. Nanti misalnya yang S1, yang tim S1 mengerjakan bagian misalnya ya, latar belakang, sampai ke misalnya ini sudah ada sebagian isi-isinya kok, sampai ke ini ya, ke bab 1. Nah, yang nanti bab 1 ini bentar, bab 1 ini kalau kita lihat deskripsi. Ya, ini nanti bisa diambil dari itu, borang akreditasi itu tinggal diparafrase saja, bab 1. Itu misalnya nanti dikerjakan oleh tim S1 gitu ya. Terus kita lihat untuk profil prodi. Profil prodi ini kalau tidak salah kan di borang akreditasi juga sudah ada. Nanti bisa diambil dari situ, terus kemudian diparafrase. Nah, terus kemudian di sini kan yang harus diisi kayak jenjang KKNI, profil lulusan, capaian pembelajaran, ini malah di dokumen kurikulum. Di dokumen kurikulum itu sampai nomor 10 itu harusnya ada. Mungkin kecuali nomor 4 itu kayaknya di dokumen kurikulum juga ada. Nomor 5 itu mungkin yang nanti perlu data. Nah, ini minta saja nanti dari admisi ya. Admisi kan punya harusnya punya semacam aplikasi ya. Dulu sih PT-IPD itu yang punya. Sekarang terus ditarik admisi, nggak tahu, harusnya ada itu nomor 5.
Kemudian nomor 6 itu kan pasti ya. Nomor 7 dari Bureau Akreditasi datanya seharusnya ada. Ini nggak perlu ini ya Bapak Ibu, kalau yang ini nggak perlu terlalu serius gitu maksud saya. Kenapa? Karena ini bukan Bureau Akreditasi ya. Kalau tidak terlalu pas-pas banget sih, yang penting datanya ada aja lah, nggak apa-apa sih. Kan ini kan hanya tambahan-tambahan aja. Yang penting itu nanti di skema roadmap-nya. Jadi sampai yang nomor 7 itu ya dari dokumen akreditasi bisa diambil. Nomor 11 itu nanti mungkin dari dokumen akreditasi juga ada yang MOU kerjasama itu. Lembaga mitra kan kita bisa menuliskan itu. Nah, yang bagian nomor 10 ini sepertinya yang nanti kita ini aja lah, kita bikin kesepakatan S1, S2. Kalau S2 kan ini ya, pengembangan keilmuan yang berparadigma sosio-religius teknis itu. Nah, itu nanti kalau oleh S1 disepakati, ya udah kita pakai itu aja untuk nomor 10. Untuk isian nomor 10 ini. Jadi ciri khas atau penciri prodi itu adalah pengembangan keilmuan yang berparadigma sosio-religius teknis. Oke, mungkin untuk sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu tim? Belum, Pak. Belum ya. Insya Allah kalau ini nanti tinggal copy paste diubah-ubah dikit gitu aja ya. Nggak perlu turnitin ini. Nggak masalah. Oke ya. Nah, jadi bab 1, bab 2. Untuk bab 1, bab 2, harapan saya sudah tidak ada pertanyaan, karena kan bab 1, bab 2 ini bisa diambil dari dokumen akreditasi untuk bab 1 dan bab 2. Oke ya. Nah, cuman nanti untuk bab 2 ini sebenarnya saya pribadi di bagian landasan hukum, saya pribadi sebenarnya ada pertanyaan ini, tapi nanti akan saya tanyakan ke level yang lebih tinggi, ke fakultas dulu ya misalnya. Karena ini menurut saya tidak match antara yang ada di sini dengan yang ada di seharusnya. Tapi ya udah, untuk awal nanti diisi seperti ini dulu aja, nggak apa-apa. Diisi seperti ini dulu aja untuk awal. Jadi bab 1, bab 2, harapan saya tidak ada masalah ya. Oke. Terus sekarang kita ke bab 3. Bab 3 ini kan membahas potensi sumber daya hasil penelitian peta jalan penelitian. Nah ini ya, bagian potensi sumber daya ini kan menjelaskan potensi prodi dan potensi dosen. Nah, potensi prodi sumber daya, kalau kita ngomongin sumber daya itu kan ada 4 jenis ya. Sumber daya itu 1 sumber daya manusia, 2 sumber daya keuangan, 3 sumber daya resource alat bahan, yang keempat sumber daya waktu. Nah, yang mungkin bisa dituliskan kan ada 1, 2, 3 tadi ya. SDM-nya, sumber daya manusianya, dosen dan mahasiswa di sini. Kemudian keuangan, ambil saja nanti dari dokumen kurang akreditasi aja juga. Terus kemudian sumber daya alat bahan, dari dokumen akreditasi kan itu juga ada infrastruktur ya. Nah itu juga bisa diambil. Tapi di sini yang lebih ditekankan adalah potensi prodi yang itu tadi ya. Terus kemudian potensi yang SDM, dosen dan mahasiswa. Nah, ambil itu semua dari kurang akreditasi ya, kurang akreditasi. Kalau yang S2 kan sangat up to date karena kan baru kemarin. Nah, kalau yang S1 itu nanti kalau tidak terlalu jauh, yang kurangnya dulu mungkin bisa dipakai dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau perlu update ya diupdate, nggak harus terlalu valid gitu ya datanya, yang penting ada aja lah. Waktunya kita soalnya terbatas. Jadi saya memahami karena waktu terbatas ya apa adanya itu yang kita bisa. Terus kemudian yang nomor 2, nah ini nanti kita perlu Pak Kaprodi dan Bu Kaprodi untuk meminta ke seluruh dosen ya, meminta data penelitian, publikasi, dan HKI dari dosen. Nah, lagi-lagi kalau S2 ini harusnya sudah ada ini.
dari borang akreditasi. Nah, kalau yang S1 mungkin nanti perlu ada update ya, perlu ada update. Kalau adanya sejauh ini hanya yang dimiliki prodi, ya udah itu aja yang dipakai. Mungkin nanti bisa minta tolong ke dosen-dosen yang datanya di borang S2 belum ada. Kalau yang di borang S2 aja kan bisa, tinggal diambil dari borang S2. Itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini, yang secara agak spesifik nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, jadi ini ada contoh-contohnya, nanti bisa kita bahas bentar. Saya mau lanjut ke bab 4 dulu ya, bab 4. Nah, sebentar, yang bab ini bab 5 ya, bukan bab 4 ini tadi. Yang bab yang bab 3, sebelum nomor 3 itu apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Yang nomor 1, 2? Pak Agung. Halo? Pak Agung. Halo, Pak Agung. Halo. Ya? Pak Agung, yang hasil penelitian Ya, dosen halo, itu, Bu. ya, yang hasil penelitian dosen Halo. itu, yang hasil penelitian dosen kan 3 tahun terakhir Halo. ya Pak ya? Ya, halo. Ya, halo. Itu dengar, Bu. ya, yang hasil penelitian dosen kan 3 tahun terakhir ya? Ya. Halo. Nah, nomor 2 itu ya. sesuai home base atau DTPS Pak? Kalau saya DTPS, Bu. Saya DTPS kalau saya gini. Saya tuh kemarin gini ya, saya sekaligus ini buka rahasia ya, pengakuan dosa ini. Kemarin itu saya sempat ngobrol dengan tim Remon 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Setelah dulu tim Remon menjelaskan itu loh, yang terus Bu Ulfa punya kebijakan itu, saya kan menyampaikan ke tim Remon. Harusnya untuk skema Remon itu, skema IKU itu harusnya mendukung pengembangan. Saya katakan salah satunya publikasi dari dosen, kemudian kinerja lain dari dosen itu kalau untuk linear, bidangnya linear harusnya diakui sepanjang di level tetangganya tidak diakui. Maksudnya gini, misalnya di S2 kita punya 5 dosen, terus Pak Bambang misalnya penelitian 10, yang dipakai Pak Bambang di S2 hanya 5. Nah, yang 5 itu boleh harusnya diakui di S1. Awalnya kan tim Remon keberatan, tapi setelah saya kasih argumen saya, mereka memahami itu. Yang usulan saya gagal ke tim Remon itu kemarin adalah untuk ini perhitungan IKU DTPS. IKU yang itu loh, yang dosen bukan dosen DTPS ya, yang itu loh, yang ya DTPS kalau di IKU ya, bukan di akreditasi. Kalau di akreditasi kan sudah diakui. Kalau di IKU prodi itu kan karena kita buka S2, dosen-dosen S3-nya menyeberang ke S2 sehingga nggak bisa diakui di S1. Nah, kemarin saya sampaikan itu, kalau kayak gitu terus, nanti prodi-prodi itu males buka prodi baru karena anjlok itunya, IKU-nya. Tapi tim Remonnya tetap nggak mau, terus menyerahkan itu, ya itu nanti diserahkan ke fakultasnya masing-masing. Jadi harusnya besok itu bisa ngomong ke fakultas untuk targetnya yang dosen-dosen itu kalau prodi yang baru buka, prodi baru, harusnya diturunkan. Kalau enggak, kasihan itu, prodinya kinerjanya jelek ya. Itu Bu, jadi bahas ini kalau saya nanti boleh dituliskan, misalnya punya saya, punya Pak Bambang, punya Bu Ulfa, punya Pak Taufik, punya Bu Yun, dituliskan untuk S1 tidak apa-apa. Karena alasannya apa argumen kita? Karena itu diakui di akreditasi. Nah, kecuali kalau akreditasi tidak mengakui itu, ya baru kita strict. Tapi kalau akreditasi mengakui, kenapa enggak? Toh ini nanti dokumen kan juga akan dibaca di akreditasi. Itu Bu Ulfa?
Ada lagi atau cukup ya? Yang untuk bab 3 ini sementara oke, Bapak Ibu? Yang nomor 1, 2? Saya kira oke. Untuk yang tim gimana ya? Kalau saya oke. Mbak Bu siapa? Usfi, Mbak Bu Anti, Usfi karo Mbak Ais, Mbak Hilun, Mas Galih. Yang nomor 1, 2 sudah bisa dipahami ya? Iya, Pak. Insya Allah. Oke. Sip. Jadi nanti ambil aja dari barang akreditasi ini data-datanya. Mungkin untuk S1, yang untuk S1 mungkin perlu update ya, karena barang akreditasinya S1 itu sudah 2017. Sementara ini yang diminta 3 tahun terakhir. Oke. Tapi yang nanti dosen-dosen S2, datanya ada di barang akreditasinya S2, itu bisa diambil juga untuk S1, seperti jawaban saya ke Bu Ulfa tadi. Jadi kinerjanya dosen S2 itu boleh dipakai di S1 sepanjang itu linear. Kan linear kita, informatika semua. Untungnya kemarin tim Raymond bisa menerima argumen saya. Yang separuh ya, yang separuh belum. Oke lah, itu yang ketiga. Terus kemudian kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini adalah payung penelitian. Nah, payung penelitian ini menggambarkan body of knowledge dan pengembangan topik-topik penelitian. Nah, body of knowledge-nya nanti kita akan mengacu ke dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum yang terbaru 2020, itu kan kita sudah sangat strict mengacu ke body of knowledge dari ACM, Association of Computing Machinery itu. Jadi di situ ada 5 semacam cluster gitu ya, ada 5 cluster, yaitu computer science, software engineering, information technology, information system, sama computer engineering. Nah, nanti disebutkan dari 5 itu yang menjadi konsentrasi ibaratnya ya, yang menjadi konsentrasi yang ditawarkan di informatika S1 S2 Win Sunan Kalijaga itu ada 3 ranah. Ada 3 klaster ibaratnya ya. Yang pertama adalah computer science, yang kedua software engineering, yang ketiga information system. Nah, itu nanti untuk payung penelitiannya. Jadi body of knowledge-nya kita nanti ngambil dari situ. Nah, ini kalau yang S2 harusnya yang paham nanti Mas Manda ya. Kalau yang S1 kan semuanya paham tuh, ada Pak Didi, Mbak Usri, sama Mas Galis. Nah, nanti ambil dari situ, itu dapatnya di mana nanti? Dapatnya di dokumen kurikulum S1 maupun dokumen kurikulum S2. Nah, terus dari body of knowledge itu, kemudian kan diturunkan kemarin. Diturunkan menjadi pokok bahasan. Atau dilanjutkan dengan bahan kajian. Nah, nanti dari body of knowledge yang ada dari 5 diambil 3 itu, kemudian nanti yang dijadikan rincian, yang rinciannya nanti itu adalah yang bahan kajiannya. Bentar, saya nyimpen enggak ya dokumen kurikulum ya? Kalau Bu Ulfa atau Pak Bambang nyimpen dokumen kurikulum enggak? Bu Ulfa atau Pak Bambang? Mungkin nanti setelah ini bisa di-share, nanti tak tunjukkan contohnya ke teman-teman ini, tim. Oke ya. Itu yang pertama, body of knowledge-nya nanti diambil dari itu, dari dokumen kurikulum ya. Terus kemudian ini petunjuk penulisannya kan di sini dijelaskan nih. 1, nama payung penelitian. Bagian ini berisi payung penelitian prodi yang membawai sebesar mungkin kegiatan penelitian dosen-dosen prodi, baik secara mandiri maupun terpadu. Payung penelitian hendaknya disusun berbasis body of knowledge, berupa pohon dan cabang ilmu. Nah, dulu sebenarnya saya pernah minta bantuan Mas Lilih ya, cuman karena Mas Lilih nggak masuk ke tim ini, nanti coba coba cari ininya, apa semacam apa namanya gambarnya itu, moga-moga ketemu. Dulu saya pernah minta itu digambarkan pas ngasih contoh ya. Kebetulan waktu itu informatika yang saya minta. Nah, nanti kita bisa pakai itu.
Jadi berupa pohon dan cabang keilmuan prodi atau didasarkan pada rumpun keilmuan yang dikembangkan oleh prodi dengan memperhatikan core values. Nah, kalau kita memperhatikan core values ini nanti di situ kita tambah satu dari cabang keilmuan, dari pohon keilmuannya itu kita tambah satu yang nanti namanya kajian yang berparadigma sosio-religio-teknis itu. Gitu ya, gambaran besarnya seperti itu dulu. Kemudian, sebutkan juga nama-nama dosen yang terlibat dalam setiap rumpun keilmuan yang ada. Nah, ini nanti kalau gambarnya itu sudah ada, nanti kita bisa tawarkan gambar itu ke Bapak Ibu dosen, mungkin nanti minta bantuan Pak Kaprodi dan Bu Kaprodi lewat grup. Nanti setiap dosen diminta untuk menempatkan dirinya di cabang yang mana, gitu ya. Biar kita tidak salah tempat. Kalau nanti yang menempatkan mereka masing-masing kan ya urusan masing-masing jadinya ya. Nomor 3, target luaran. Bagian ini berisi target luaran penelitian prodi. Bisa berupa artikel yang dipublikasi di jurnal, buku, HKI, paten, poster, dan sebagainya. Sebisa mungkin target luaran ini menggambarkan tema-tema penelitian yang telah ditetapkan oleh prodi sebagai penjabaran dari tema besar yang ingin dicapai. Nah, yang tema itu yang minggu lalu kan kita bahas ya, ada beberapa masukan ya. Misalnya ada yang masukkan industri halal, ada yang masukkan energi efisiensi, ada yang masukkan pangan, itu contoh-contoh masukan. Nah, mana yang nanti dipakai? Ya nanti kita putuskan gitu ya. Nah, cuman gini, target luarannya ini nanti kita sesuaikan dengan RIP ya, rencana induk pengembangan saintek. Bentar, kalau prodi itu punya RIP atau enggak toh? Bu Ulfa atau Pak Bambang? Kalau dulu kan kita bikin RIP ya, yang fakultas itu waktu itu kan saya bikin tim untuk bikin RIP 2015, 2039. Nah, kalau yang prodi itu ada nggak? Nanti kita akan menggunakan acuannya RIP dari fakultas sebagai UPPS. Itu yang untuk nomor 4. Fakultas ya, Pak. Fakultas, kalau RIP fakultas. Berarti nomor 3 itu nanti kita acuannya yang RIP-nya fakultas. Nah, terus yang nomor 4 ini kan lebih ke kayak renstra-nya yang 4 tahun itu, 5 tahun itu. Nah, kalau itu yang prodi atau fakultas juga? Yang renstra. Kalau renstra kemarin ada itu ya Pak ya. Walaupun kemarin terjadi perdebatan prodi itu punya renstra atau tidak gitu ya. Tapi kemarin kalau untuk dokumen ada gitu ya Pak ya. Oke. Ini untuk tabel-tabel ya, tabel-tabel. Ya. Memang harusnya itu yang punya ini UPPS, Pak, harusnya ya. Cuman kan UPPS di UIN itu aneh, aneh tapi nyata. Maksudnya fakultas itu. Harusnya UPPS itu departemen atau jurusan ya. Oke lah, nanti kalau misalnya renstranya prodi masuk, kita pakai renstranya prodi. Kalau renstranya prodi nggak masuk, kita pakai renstranya fakultas sebagai UPPS, gitu ya. Untuk nomor 3 dan 4. Oke. Yang untuk nomor 4 ini apakah ada pertanyaan? Bapak, Ibu, ada pertanyaan atau sudah bisa dipahami? Halo? Iya Pak, lanjut. Ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, Ya, Pak. kalau sudah bisa saya ke bab 5. Bab 5 ini adalah penutup. Nah, penutup ini nanti, tadi kan gini, bab 1 itu yang ngerjain kan tim Lanjut, S1. Lanjut dulu mungkin Pak. Oke, kita ke bab 5 ya. Oke, bab 5 tadi, bab 1 tadi kan yang ngerjain tim S1. Sebaliknya nanti, bab 5 yang ngerjain tim S2. Jadi nanti tinggal saling copy paste aja, tidak apa-apa. Jadi bab 1 yang ngerjain tim S1 untuk dua-duanya, ngerjain 1 tapi nanti bisa di copy paste, tinggal nanti
replace untuk nama prodinya. Sebaliknya, bab 5 yang ngerjain tim S2 nanti bisa di copy paste oleh tim S1 di replace nama prodinya. Yang bab 2 tadi dikerjain oleh masing-masing ya, karena bab 2 tadi berbeda antara S1 dan S2. Terus kemudian bab 3, tapi bab 2 ini walaupun dikerjain masing-masing kan tinggal ngambil dari dokumen kurikulum. Jadi harusnya 2 hari selesai gitu ya. Terus yang bab 3 itu juga mungkin ini masing-masing ya, masing-masing, tetapi mungkin nanti bisa kerjasama. Tapi untuk ininya masing-masing aja, bab 3. Terus yang bab 4 itu yang bab 4 di sini itu nanti ini juga masing-masing, bab 4 masing-masing. Karena ini juga yang nomor 2 aja mungkin nanti yang agak berbeda. Tapi yang dosen S2 kan bisa disebutkan di sini juga, di S1. Untuk yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 3 itu nanti kita menggunakan RIP-nya fakultas. Nomor 4, renstra-nya kalau nggak fakultas ya prodi, tergantung kondisi nanti. Oke, kalau itu tidak ada pertanyaan, kita sekarang masuk ke inti. Yang inti itu adalah dari seluruh dokumen ini, hanya bab 3 nomor 3 sebenarnya. Yang inti. Bab 3 nomor 3 ini. Benar, tadi saya dapat kiriman dari Bu Ulfa untuk ada kiriman dari Bu Ulfa untuk ini kurikulum. Dan Pak Bambang juga ngirim kurikulum. Coba saya buka. Bentar. Bisa kelihatan, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, nah ini contoh dokumen kurikulumnya. Nanti di sini kan ada tadi ya pohon keilmuan tadi ya. Tak carikan. Nah ini keterangan prodinya. Tadi kondisi prodi seperti apa nanti bisa diambil juga dari sini. Profil lulusan tadi semua ada di sini ya, yang terkait bab 2 tadi bisa diambil dari sini, CP dan sebagainya. Nah, nih tadi kan ada pohon keilmuan. Nah, di pohon keilmuan itu, kalau kita lihat di kurikulumnya S2, itu nanti bisa mengambil dari ini ya.
dari ini. Di dokumen ACM itu kan clusteringnya dibagi 5 tadi. Ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, sama teknik komputer. Nah, di UIN nanti yang diambil itu hanya 3. Ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informasi. Nah, dari setiap cluster itu, nah itu jadi cabang ya. Clusternya itu jadi cabang. Jadi pohon besarnya itu akarnya adalah informatika. Nah, informatika nanti pohon akar informatika itu batangnya tumbuh, terus punya cabang 5. Cabang 5 itu tadi ya, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Nah, nanti dari 5 cabang itu yang dirinci, yang punya anak cabang itu 3 tadi ya. Ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informasi. Nah, dari 3 itu nanti menghasilkan ini, sekian anak cabang. Anak cabangnya itu ada struktur diskrit, ilmu komputasi, dan sebagainya, sampai isu sosial dan praktek profesional ini. Nanti ini dan ciri khasnya kalau kita dalam kurung adalah kajian berparadigma sosio-religio teknis, yang bagian terakhir ini. Oke. Nah, dari apa istilahnya tadi, dari anak cabang, itu sebenarnya ada contohnya dulu di file Excel. Coba saya cari di sini, kayaknya file Excel dulu Pak Bambang sama Bulfa pernah ingat nggak, dulu saya pernah share file Excel itu loh, yang untuk menghitung SKS itu loh. Dulu kan contohnya punyanya informatika. Nanti itu untuk membuat dari cabang ke anak cabang tadi. Oh iya, dulu ada itu, ditaruh di drive itu ya linknya. Bulfa masih ingat nggak itu ya? Pak. Bisa coba dilihat di email aja kayaknya Pak. Kemarin sepertinya kan pernah di-emailkan Pak Didi atau Pak Sumar ya, sepertinya dulu. Dulu yang email saya sih, cuma tak cari dulu di email saya ya. Nah, ini. Bentar. Oke, kalau kayak gitu. Nah, untung ketemu. Bentar, Bapak Ibu. Coba stop share dulu, ganti sharing. Nah, sekarang bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Bisa, Pak. Nah, kalau dari sini, ini kan nanti ada itu ya, misalnya tadi RPL. RPL itu nanti yang masuk dari anak cabangnya RPL itu masuknya ke ini tadi ya, bahan kajian yang ini tadi. Terus kemudian bentar. Yang sistem cerdas, algoritma pemrograman, matematik dan statistik, itu kan anggap aja masuk ke anak cabangnya ilmu komputer. Di sini sebenarnya juga ada ini ya. Bentar. Beda.
bukan yang ini filenya. Nanti coba tak cari, filenya keliru saya. Bukan yang ini. Dulu waktu itu sama Mas Lilih, Pak Kasihnya. Waktu itu aku minta tolong Mas Lilih. Nanti tak cari ya, untuk yang pohon ilmu tadi ya. Tapi intinya yaitu, akarnya adalah informatika, cabangnya ada 5 tadi. Nah, yang belum ketemu kan dari cabang ke anak cabang. Dari 5 itu terus ke masing-masing ini tadi ya, masing-masing anak cabang ini. Ada struktur diskrit, ilmu komputasi, dan sebagainya itu ya. Itu yang nanti coba saya cari. Sementara itu yang tak share. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mencoba ke itu contoh yang dari template roadmap tadi. Keliru. Terus. Nah, itu dia. Oke, saya balik ke sini ya. Sekarang ke peta jalan penelitian. Ini kan hanya contoh. Ini kan hanya contoh. Kalau kita baca di sini, ada pembagian antara riset dasar, terapan, dan pengembangan. Ini contoh. Nah, ini contoh yang tematik tentang bioenergi misalnya. Terus yang ini contoh yang tematik juga. Temanya tentang enzim production. Oke. Kalau ini contohnya juga tematik. Tematiknya ini juga enzim production ya. Cuma didetailkan. Nah, terus ini kalau sudah ada temanya, bisa dibuat diagram fishbone-nya. Nah, sebelum kita membuat ini, 2 jenis ini ya, yang diagram fishbone maupun yang jenis diagram rinci atau diagram yang global, misalnya, kita kan perlu memutuskan tema dulu. Nah, kemarin kan masukannya ada beberapa, misalnya ya. Kalau mengacu ke yang temanya Queen, itu kan kemarin muncul industri halal. Terus kemarin ada muncul masukan tema pangan, contohnya dari Pak Taufik itu. Terus ada tema energi efisiensi, contohnya dari Mas Rahmat. Nah, yang kemarin menurut saya itu kurang men-cover interest dari teman-teman. Misalnya Pak Bambang gitu ya. Saya nggak tahu Pak Bambang masih setia di security atau enggak gitu ya. Asumsi saya masih setia ya. Masih, Pak. Nah, kalau di security mau dihubungkan dengan energi efisiensi atau pangan atau industri halal, itu kan agak repot. Contohnya gitu ya. Oke. Misalnya yang lain Bu Ulfa. Bu Ulfa masih setia di apa namanya metode formal atau sudah berganti? Halo Bu Ulfa. Di tas itu di formal juga, di AI juga Pak. Halo? Ya intinya kan oke. Intinya saya tangkap Bu. Intinya kan sistem cerdas dan sistem formal gitu ya. Oke. Nah contohnya itu
sistem cerdas dan sistem formal, yang mungkin sistem cerdasnya mungkin bisa ya kalau dicari-cari ke yang pangan maupun yang halal maupun yang energi efisiensi. Tapi yang sistem formalnya saya agak kebingungan mencari itu. Contoh itu ya. Nah, teman-teman yang knowledge management yang kemarin kalau siapa namanya Mas Eko kemarin apa ya contohnya ya? Aku lali ya. Eko itu kemarin apa sih? Jaringan Pak ya Pak? Jaringan ya. Oh iya jaringan. Terus nek kaya Pak Takim, Bu Ade itu punya masing-masing. Nah dengan banyak cakupan itu, saya sepertinya lebih memilih kita melihat dari prioritas riset nasional saja. Yang untuk menentukan ini ya, tema itu tadi ya. Kan kita harus punya tema dulu, kayak ini bikin roadmap ini harus ada temanya, ini bioenergi misalnya. Ini produksi enzim, ini sama produksi enzim, didetailkan. Nah ini nanti produksi enzim untuk kelapa sawit dan didetailkan. Nah intinya kan itu, harus punya tema dulu. Nah dari situ, dan juga kalau kita melihat di bab 4 tadi, di bab 4, itu kan juga diminta untuk memiliki semacam tema ya, tema untuk payung. Tetapi temanya tadi mengacu ke body of knowledge. Oke, pasti ya kalau kita nanti pasti akan mengacu ke body of knowledge. Makanya kita ingin mencari itu. Nah, oke. Kalau kita ingin mencoba balik ke kemarin yang prioritas riset nasional itu. Bentar. Prioritas riset nasional itu di ini. Saya lihat bentar ya. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah Pak, sambung. Ya, ini ya. Untuk prioritas riset nasional ini, kalau bidang rekayasa keteknikan, nah kita lihat di sini, yang terkait dengan TIK kan ini 5.4 ini. Nah di sini ada satu misalnya big data dan komputasi awan, internet untuk segala kecerdasan buatan. Ini ya. Terus kemudian yaitu yang untuk prioritas riset nasional 2020-2024. Kalau ini ya menurut saya itu dicari-cari hubungannya ke semua sepertinya lebih mudah. Big data itu security bisa komputasi awan misalnya. Kalau security bisa masuk nggak Pak Bambang? Bisa ya. Internet of Things itu kan bisa. Bu Ulfa misalnya, kecerdasan buatan itu bisa masuk ya. AI kan kecerdasan buatan ya. Sistem cerdas itu ya. Oke. Terus Pak Didik misalnya, Pak Didik kan
ya sangat big data kalau yang saya tahu gitu ya. Saya sendiri mungkin juga bisa masuk ke sini. Teman-teman yang apa namanya, teman-teman yang berkecimpung di knowledge management kayak Pak Agus, Mas Galih katanya kemarin gitu ya, itu bisa masuk. Yang jaringan Pak Taufik, Internet of Things atau Pak Taufik ini, apa ganti? Ora ya, sini ya. Itu bisa masuk. Nah, yang lain Pak Nur Rahman, Mbak Uyun, Bu Ade, Pak Takim, itu juga harusnya bisa masuk ya. Nah, kalau misalnya udah kita tentukan ini, itu menurut Bapak Ibu gimana, terutama Buka Prodi dan Pak Kaprodi? Oke Pak, sebenarnya dari awal kemarin saya juga ini ya, artinya pengen yang ini ya, big data ini ya. Tapi Pak Agung sudah muncul ya sekarang ya, berarti sudah cocok Pak dengan dari saya memang dari awal itu yang diusulkan Pak Agung ini sudah menaungi semua itu. Makasih Pak Bambang. Bu Ulfa gimana kira-kira Bu? Kalau tematiknya kita putuskan ini ya, sesuai dengan prioritas riset nasional ini. Yang menurut saya ini insya Allah bisa memayungi. Oke ya, oke. Ini kan bisa memayungi semua harusnya ya. Oh itu Pak, itu sudah. Mbak Usfi bisa masuk nggak mitigasi bencana? Bisa ya Mbak Yo? Mbak Usfi masih ada nggak ini? Halo Mbak Usfi. Oh Mbak Usfi masih ada? Bisa Pak, bisa. Bisa ya, oke ya. Pak Didik bisa. Masuk ya? Big data kan masuk ya, Pak Didik ya? Bisa masuk ya? Pak Didik sambil rapat sama ya sama LPM ya. Ya moga-moga bisa masuk lah ya. Oke lah. Kalau itu insya Allah sudah kita putuskan ini big data untuk temanya, big data, komputasi awan, IoT, kecerdasan buatan, intinya kan itu topik risetnya. Nah, sesuai kelompok makro riset. Oke, nah kalau kita sudah sepakati ini, sekarang kita bisa masuk ke yang lain tadi. Bentar. Saya ganti ini ya, template. Nah, kita ganti ke sini. Oke, berarti nanti kita perlu membuat ini ya, perlu membuat semacam pentahapan. Pentahapannya itu adalah di tahun 2024 sebagai titik akhir, itu apa yang harus dihasilkan. Contoh kalau misalnya ini ya, contoh kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kelihatan oleh Bapak Ibu, moga-moga kelihatan, dia di tahun akhir menghasilkan produk enzim hidrolitik. Nah, di tahun akhirnya contohnya itu kan dia ada semacam tujuan akhir gitu loh ya. Nah, kalau lihat contoh yang lain di tahun akhir ini menghasilkan realisasi industri hilir produk-produk ini. Contohnya itu. Nah, kita tentukan titik akhirnya apa? Kalau misalnya tadi sudah kita sepakati bahwa big data, IoT, komputasi awan sama AI ya. Nah, apa kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang masuk akal gitu loh, terutama Bu Ulfa, Pak Bambang ini, ada nggak kira-kira harapan apa? Nah, di akhir itu, apakah harus sampai produk seperti ini? Ini kan contohnya produk ya. Ini juga produk karena realisasi industri itu kan produk. Ini jelas produk enzim. Nah, kalau kita baca di contoh lain, misalnya di sini tidak dijelaskan. Kalau di sini itu ini ya. Ini juga nggak menjelaskan memang. Jadi sebenarnya ini ya,
yang diminta di terakhir itu yang tadi di nomor 2 itu. Bukan. Ini yang 3 tahun terakhirnya. Di sini nggak dijelaskan ya. Oke. Kalau saya baca di sini dia. Nah ini target luaran tadi kan cari-cari. Nah, apakah cukup hanya misalnya publikasi HKI atau perlu yang lebih konkret? Saya minta masukan dari Bu Ulfa dan Pak Bambang dulu. Kalau saya sih kayaknya publikasi dan HKI dulu lah. Kalau produk konkret itu sepertinya untuk 2024 agak berat gitu ya. Kalau saya pribadi. Dari Pak Bambang, Bu Ulfa gimana? Ya Pak, untuk produk-produk memang ini ya. Jadi pamannya Smart City itu ya, itu kan memang harus nanti dosen-dosennya harus benar-benar itu ya ekstra itu Pak ya. Kemudian bisa diawali dengan itu Pak ya. Jadi apa berkaitan dengan ini publikasi haki-haki itu ya. Saya kira itu Pak Agung memang realistis karena memang kepentingannya untuk itu juga ya akreditasi dan seterusnya itu. Ya Pak Agung, sip. Oke. Ya, makasih Pak Bambang. Bu Ulfa, gimana Bu? Pakat atau punya ini usulan? Halo? Ini mengenai target luaran ya Pak? Iya, luarannya. Tadi kan Pak Bambang pakat luarannya cukup publikasi sama HKI aja. Kalau contoh-contoh yang diberikan template-nya RPM ini kan yang produk sampai produk. Kalau menurut saya 2024 menghasilkan sampai produk itu agak berat sih ya. Bisa mungkin ditambahi dengan buku aja Pak? Buku kan termasuk publikasi Bu ya. Ya intinya publikasi kan Yang belum produk SBM gitu loh. Belum produk kan. Soalnya kalau produk itu kan beda. Kalau ini buku itu baru publikasi sama dengan poster sama dengan paper gitu loh. Oh, sampai itu aja ya. Oke, ya udah nanti kita putuskan. Ini di titik akhirnya itu menghasilkan publikasi. Nah, publikasi itu nanti mungkin perlu kita tulis agak rinci dikit. Tadi kan Bu Ulfa menyampaikan ada buku misalnya, terus publikasi dalam bentuk paper, artikel ilmiah, nanti bisa di jurnal dan di proceeding gitu ya. Terus kemudian HKI dalam bentuk paten dan hak cipta. Nah, di situ mungkin nanti ini ya, mungkin perlu dijelaskan sesuai dengan rencananya ini, dari template ini. Template ini kan membagi antara penelitian dasar, terapan, dan R&D, pengembangan. Nah, sepertinya kalau kita mengacu ke sini, itu agak repot di prakteknya. Kalau harus mengacu ke ini riset dasar, terapan, dan pengembangan itu agak repot. Apakah bisa dibilang, misalnya, saya nggak tahu ya, Bu Ulfa yang sistem-sistem formal itu riset dasar dulu. Terus kemudian nanti dilanjutkan bikin terapannya, terus bikin pengembangannya. Apakah bisa seperti itu? Kalau gambaran saya sih agak sulit. Demikian juga misalnya Pak Bambang. Pak Bambang apakah sering dimulai dari riset dasar? Mungkin kalau sepemahaman saya malah sudah loncat langsung ke riset terapan gitu ya. Atau bahkan langsung ke pengembangan. Nah, jadi menurut saya kalau model ini yang mau diacu itu agak sulit di konteks kita ya, di konteks kita. Nah, mungkin yang lebih
mendekati konteks kita mungkin yang ini dari mana ITB ya, ya cocok ini tekniknya. Nah mungkin ini. Tapi mungkin kita belum sampai ke tahap market ini ya. Kita nanti mungkin ke baru ke misalnya ya produk pun mungkin belum. Jadi baru R&D dan teknologi mungkin baru ini. Kalau kayak gitu disepakati Pak Bambang Bu Ulfa, kita bikinnya hanya 2 dulu ini. Bukan dengan yang model ini ya. Kalau model ini agak repot kita. Karena loncat-loncat di kita itu tidak selalu harus dari dasar terapan pengembangan. Ini cocoknya untuk sains. Menurut saya ini cocoknya untuk sains. Kalau sains, tapi kalau kita cocoknya kan teknik ini dan desainnya itu kadang kita mirip ini. Nah nanti setelah itu lanjut ke menghasilkan teknologi, tapi belum ke produk. Kalau produk kan tadi contohnya sudah sampai bikin prototipe-nya gitu loh. Ya kalau dipaksa-paksa bisa, tapi berat ya. Nah, apalagi kalau levelnya sudah dijual ke pasar gitu, itu makin berat. Saya nanti sarankan untuk punya kita cuma 2 ini aja, levelnya R&D dan teknologi. Gimana kalau begitu Pak Bambang dan Bu Ulfa? Ya Pak, ikut. Ya Pak, setuju. Sip, malan. Pakat ya. Ya saya kan harus tanya dulu kan ini nanti banyak orang ya. Oke, kalau kayak gitu, oke kita sepakati. Nah, nanti gini, kalau arahan ini sudah kita sepakati, nanti kerangka ini akan kita bagikan ke dosen-dosen. Kita bagikan ke dosen-dosen untuk membuat ini ya, semacam perannya masing-masing dengan 2 ini ya. Nanti kita bikin kayak grafik gini tapi isinya cuma 2, R&D dan teknologi. Ya mirip gini tapi ini isinya R&D, yang sini teknologi, udah 2 tok. Terus nanti di sininya paling akhir kita batasi tadi di sini ya, di sini kita paling akhir kita batasi itu yang bagian teknologi itu kan menghasilkan publikasi sama HKI tadi. Publikasi sama HKI. Oke. Nah, kalau kita sudah punya gambaran seperti itu, nanti kita minta dosen-dosen untuk mengisi rencananya dengan tema yang sudah kita tentukan dari awal itu. Temanya harus masuk ke entah itu big data, cloud computing, AI atau IoT ya tadi. Harus masuk ke tema-tema itu. Nah, kita minta teman-teman dosen kalau bisa ya, karena ini ditunggu-tunggu ya, berapa lama nanti? 1 hari aja mungkin cukup ya Bu ya. 1 hari aja mungkin cukup. Nah, jadi kita sudah punya kerangkanya, tinggal nanti semua teman dosen untuk mengisi sesuai dengan rencananya. Tapi kerangkanya sudah kita buatkan. Kalau gitu gimana? Apakah bisa di ini Bapak Ibu? Bagus Pak, itu malan sudah sesuai dengan disesuaikan dengan SDM kita Pak, itu malan. Saya kira ya kan mudah. Ya, karena memang kemarin kan kita tujuannya menggabungkan yang demand pull dan yang supply push ya. Jadi karena menggabungkan dua-duanya itu, yang demand pull-nya sudah kita buatkan kerangkanya ini tadi. Nah nanti supply push-nya tinggal masing-masing dosen menyesuaikan diri dengan kerangka yang sudah kita buat sesuai dengan interest-nya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian kira-kira nanti kalau dari dosen-dosen itu sudah terkumpul, mungkin baru kita bisa membuat fishbone-nya seperti ini ya. Fishbone-nya seperti ini. Oke. Nanti insya Allah untuk gambaran kerangkanya akan saya buatkan coret-coretan. Nanti saya minta tolong mungkin siapa yang agak bagus ya. Mbak Ais biasanya arsitektur ya, untuk membuatkan kerangkanya dalam bentuk digital. Kalau dulu kan saya seringnya minta tolong Mas Lili. Terus nanti itu bisa di-share ke dosen-dosen sebagai template biar bisa diisi. Begitu sementara
Bu Ulfa, Pak Bambang, alhamdulillah cepat ya, kita sudah menyepakati poin-poin inti untuk penyusunan peta jalan ini. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Apakah nanti dosen-dosen juga perlu diarahkan nyinggung-nyinggung sosio religio atau dibebaskan saja? Nah, itu harus ada arahan dari prodi. Iya, Pak. Oke, Pak Agung. Halo, Pak Agung. Ya, monggo Pak Bambang. Iya. Ya, monggo Pak Bambang. Oke. Ini Pak Agung, jadi selain nanti kerangka yang ini Pak Agung yang mau dibuat itu, ini kan memang perlu ya Pak Agung, jadi diarahkan supaya sesuai dengan visi misi ya tadi ya, artinya ke sosio religio teknis itu, karena ini kan yang bareng-bareng ya, yang bareng-bareng. Nah mungkin Pak Agung mungkin bisa selain yang kerangka tadi, Pak Agung kalau ini ya, kalau berkenan memberikan contoh itu Pak Agung, jadi bidang ilmunya Pak Agung nanti dibuatkan kayak contoh gitu loh Pak Agung, jadi yang sudah jadinya itu seperti ini untuk yang punyanya Pak Agung, nah, diserempetkan dengan sosio religio teknis kan Pak Agung banyak itu ya kemarin ya. Nah, biar teman-teman yang lain langsung klik gitu ya, jadi sehari jadi intinya seperti itu. Begitu Pak. Oke. Ya Pak Bambang. Oke. Makasih Pak Bambang. Bu Ulfa, gimana Bu Ulfa? Perlu nggak diserempet-serempetkan? Kenapa Pak? Nah itu loh, tadi kan kita sudah, halo? Ya? Bisa dengar suara saya? Jen bisa. Nah, pertanyaan terakhirnya kan tadi ini Bu, apakah nanti perlu kita mengarahkan dosen untuk nyerempet ke core values-nya gitu loh, core values-nya prodi lah. Kan kita punya sosio religio teknis misalnya, kita yang S2 ya, yang S1 ya monggo itu nanti gimana. Intinya kan UIN itu integratif interkonektif, kan intinya itu. Nah kalau tidak ada arahan itu, ya umumnya nanti teman-teman akan ngisi ya sesuai dengan yang biasa dilakukannya. Karena memang tidak mudah ya mengarah-arahkan ke kajian yang integratif interkonektif itu. Misalnya contohnya gini, sistem formal misalnya kalau Bulfa, itu kalau mau diarahkan ke sosio religio atau ke integratif interkonektif gimana, itu kan ya saya juga tanda tanya gitu ya. Makanya tadi saya tanya dulu, perlu nggak ini nanti teman-teman dosen itu diarahkan untuk ada serempetannya ke core values atau ke sosio religio itu. Pak Bambang tadi kan ngasih masukan, arahnya Pak Bambang kan nanti saya bikin contoh satu yang ada serempetannya itu. Nah, pertanyaannya yaitu perlu nggak atau perlu diwajibkan nggak atau hanya perlu dihimbau aja gitu lah. Ya Pak Agung, terima kasih. Sepertinya memang perlu ya seperti diarahkan, tapi mungkin ya karena memang tadi kan juga tidak mudah ya, dan kita mungkin sudah terbiasa tidak mengikutkan, tidak mengintegrasikan, terkoneksikan juga mungkin ya. Ya mungkin ya sambil belajar gitu Pak. Jadi memang ada diarahkan, tapi ya tidak berarti ya misalnya tidak dianggap sebagai penelitian prodi jika misalkan tidak seperti itu. Enggak ya. Jadi ya sambil ini ya berjalan sesuai waktu aja, sering waktu aja. Sebab kan itu juga ini kan perlu untuk akreditasi juga kan perlu penelitian yang integrasi interkoneksi dan sebagainya. Ya jadi nanti mungkin nanti ya prodi memberikan arahan, tapi ya itu lebih maksudnya pencapaiannya yang sampai 100% gitu ya seiring waktu aja nanti berjalannya Pak. Ini kan juga masih sampai 2024 ya. Berarti kan dia mungkin mungkin di 2024-nya mungkin yang seluruh dosen sudah seperti itu. Gitu. Kemudian Pak Agung, saya mau tanya tadi berarti yang perlu disampaikan ke dosen tadi yang hasil penelitian itu ya, itu aja yang dimintakan ya?
Oh, sama itu tadi nih ya, sama yang apa tadi? Kerangka itu ya tadi. Ya, Jadi nanti perlu disampaikan ini ke Bu. dosen itu apa aja? Ya, nanti yang untuk dosen itu kan ada pertanyaan tentang mengisi kerangka. Kerangkanya kan nanti akan kita buatkan contoh dulu satu. Nah, kalau contohnya sudah ada, nanti baru kita share ke dosen untuk segera diminta ngisi sesuai dengan interestnya masing-masing. Tetapi tidak boleh keluar dari kerangka itu. Contohnya tema besarnya kita apa? Oh, tema besarnya ada mengikuti PRN tadi, ada Big Data, IoT, Cloud Computing, AI gitu ya. Itu tema besarnya. Jadi nanti dengan tema besar itu silakan dipilih, boleh satu, boleh lebih dari satu, yang sesuai dengan interest riset dia. Tapi tema besarnya harus itu, nggak boleh keluar dari itu. Satu itu. Yang kedua, nanti mekanisme strategi penyusunannya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap R&D dan tahap menghasilkan teknologi. Nah, jadi nanti mengikuti pentahapan ini. Itu batasan kedua. Batasan ketiga nanti di akhir, tadi kan disepakati outputnya apa luarannya. Luarannya adalah nanti mereka menyebutkan teknologi itu luarannya kayak apa, satu. Yang kedua, luaran dalam bentuk ini ya, dalam bentuk luaran konkret. Bukan, kan tadi ada luaran tematik sama luaran konkret. Nah, luaran tematiknya itu misalnya kalau saya menghasilkan teknologi untuk penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, misalnya gitu ya. Oke, itu luaran tematik. Nah, kemudian luaran konkretnya, publikasi, misalnya publikasi di jurnal internasional bereputasi, berapa gitu ya. Terus misalnya HKI dalam bentuk hak cipta atau paten, yang mana gitu. Itu kerangka-kerangka yang sudah kita sepakati ini tadi. Nah, terus tadi pertanyaan terakhir saya kan itu nanti perlu diarahkan nyerempet-nyerempet ke core values enggak? Nah, tadi Bu Ulfa sama Pak Bambang udah oke. Ya cuma nanti kita nggak bisa terlalu berharap ya apakah bisa dilakukan itu. Mungkin sebagian teman-teman bisa, yang sebagian agak sulit. Oke ya, itu gambaran besarnya. Ya, yang ditanyakan ke dosen itu. Yang per dosen nanti harus ngisi. Nah, kalau yang tadi, yang data 3 tahun terakhir, itu nanti mungkin tim yang mungkin bisa mengkompilasi ya. Kalau yang dosen yang ngajar di S2 kan datanya bisa diambil langsung dari kurang akreditasi S2 kemarin. Tapi kalau yang tidak masuk di S2 kan mungkin perlu ditanyai ke teman-teman. Nah, itu yang nanti perlu disampaikan. Itu Bulfa. Oke. Yang penelitian mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Cukup saya kira, Pak. Cukup ya. Nah, kita lanjut langsung yang pengabdian. Pengabdian kemarin kita juga diminta itu buat, aduh capek juga ya. Ini. Nah, yang pengabdian sebentar Pak, share juga. Bentar Bapak Ibu tak cari file. Pengabdian. Oh, nih, bentar, saya share bentar. Kelihatan ya? Nah, ini kita lihat satu-satu, kayaknya sama. Nanti timnya sama aja lah. Yang tim penelitian dan pengabdian itu sama ya, antara S1 dan S2. Satu pengantar, ya tidak terlalu penting. Nah, ini pengantar peta jalan bisa sama. Ini juga sama. Satu-satu pendahuluan, kayak tadi ya, isinya sih mirip. Sama lah ini. Nanti sesuai tadi pembagiannya, bab 1, tim S1, nanti di-share dengan tim S2. Bab 2 masing-masing tadi. Sama ini isinya sama kok. Bab 2 sama isinya. Bab 3 peta jalan pengabdian, potensi sumber daya. Sama nomor 1, nomor 2 hasil pengabdian. Nah, hasil pengabdian ini
ini juga mirip ya, mirip. Nanti bisa diambil dari borang ya, bisa diambil dari borang. Tapi di sini HKI juga dan paten juga masuk lagi. Jadi HKI dan paten itu bisa masuk ke penelitian dan pengabdian. Nah, ini terus kemudian jenis-jenis pengabdian pada masyarakat yang dibuka oleh Prodi. Fokus program pengabdian masyarakat dibagi menjadi 3, berbasis kemitraan dengan desa, berbasis riset, dan pengabdian masyarakat terintegrasi dengan KKN. Oke, nah ini nanti harus dipilih dulu ini. Kita milih salah satu, kita jalannya, lah ini kok sama. Contohnya. Oke, bab 4, nama payung, membawai sebesar mungkin kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen prodi, baik secara mandiri maupun terpadu. Payung pengabdian hendaknya disusun berbasis body of knowledge. Nah ini sama ini, body of knowledge kan sama aja. Target luaran, bagian ini berisi target luaran pengabdian kepada masyarakat prodi. Rencana kerja dan tahapan. Bagian ini berisi tahapan untuk mencapai. Oke, dapat kita skip dulu. Bab 5 sama, nanti bab 5 sama yang ngerjain tim S2, bisa dengan tim S1. Oke, sebelum ke inti, bab 3, saya ingin bahas di sini dulu, bab 4. Nah, target, karena nomor 1 ini kan sama ya, berarti nggak perlu kita bahas antara penelitian dan pengabdian kan sama. Basis payungnya adalah body of knowledge tadi ya, sama. Sekarang bab 2, luarannya. Nomor 2, luarannya. Luarannya ini maunya apa, prodi kita? Kalau menurut saya, tadi ya, dari 3 pilihan tadi ya, desa mitra, terus integrasi KKN, terus yang ketiga adalah berbasis riset. Nah, ini ada perbedaan ini. S2 tidak ada KKN. Dan S2 tidak ada Merdeka Belajar. Apalagi S3. Nah, S1 yang ada KKN, dan yang ada Merdeka Belajar. Gimana ini Pak Bambang dan Bulfa? Luarannya mau dibuat sama atau beda? Karena karakteristiknya beda ya Pak ya. Mungkin yang S2 lebih sedikit berarti kan Pak? Ya. Oke. Kalau S2 mungkin kita menggunakan metode yang selama ini berjalan aja Pak. Anggap aja itu berbasis riset ya. Jadi nanti modelnya riset, hasil risetnya itu yang diterapkan di masyarakat. Model gitu aja. Kalau saran saya sih. Betul Pak. Misalnya contohnya gini, contoh gampang itu riset tentang kesiapan smart government di mana, atau riset tentang tingkat kepuasan penggunaan aplikasi digital yang diterapkan di Pemda mana gitu kan. Gitu aja ya. Pak, nah itu kan hasil risetnya kan nanti untuk mereka kan, untuk Pemda misalnya itu kan menjadi hasil evaluasi gratisan. Ibaratnya mereka dapat konsultan gratis. Konsultan gratis itu kan karena kita pengabdian, kita memberi konsultasi gratis sesuai riset yang dilakukan itu tadi, kita dapat luaran penelitian pengabdiannya. Gitu Pak Bambang? Betul Pak, ya. Berarti satu ya. Jadi nanti kita yang modelnya adalah pengabdian berbasis riset. Lalu luarannya apa kira-kira Pak? Luaran, kalau luarannya biasanya nih Pak ya, yang terjadi haki Pak nanti ke intinya ya nanti ya. Ya mungkin bisa haki, bisa ini ya, bisa paten, bisa haki. Haki ya paten kalau kita ya, bisa haki, bisa yang lain juga, tidak harus haki sih Pak. Misalnya ya publikasi tapi publikasi non artikel ilmiah itu juga misalnya bisa. Oh iya. Nah, misalnya Pak, kan Bakti Santek itu kan kekurangan itu juga ya Pak ya. Nah itu kalau itu publikasi yang artikel ilmiah. Itu mungkin bisa, tapi nanti agak sulit sama publikasi non artikel ilmiah. Misalnya ya
technical report. Oh ya itu. Kalau itu kan cukup ibaratnya cukup ini ya, cukup di repository perpus. Iya. Tidak perlu melalui apa namanya? Tidak perlu melalui review. Iya. Betul, Jadi Pak. gini, saya malah usul Pak, gampangnya gini. Semua laporan penelitian yang pernah dibuat oleh tim S2 itu, kan kita selama ini membuatkan tim-tim itu ya, semua kan membuatkan tim-tim. S2 kan membuatkan tim-tim selama ini, ada tim pengabdian yang dengan mahasiswa itu loh Pak. Pak. Ya. Nah itu ini aja, saran saya semua laporan yang sudah mereka buat itu didepositkan ke perpus, dijadikan ini apa namanya semacam technical report. Oh ya. Jadi nanti itu apa? Pak, nanti tinggal buatkan template ya. Ya nanti buatkan template, nggak gampang kalau itu. Nggak, yang kemarin sudah itu bisa Pak didepositkan. Jadi biar nggak hilang, biar nanti dari awal dokumennya terkumpul lengkap. Siapa tahu nanti itu akreditasi alam juga akan bermanfaat besok. Ya, yang kemarin-kemarin itu kan semua kalau prodi masih nyimpan di ini aja. Nanti tinggal ngomong ke perpus ini minta didepositkan di repositorinya perpus. Itu nanti bisa dianggap sebagai apa tadi yang nomor bab 3 itu juga nanti luaran, dan di bab 3 tadi loh yang apa ini loh hasil pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan selama ini Pak. Ini kan perlu data itu Pak. Oh ya. Jadi yang kemarin semua yang kemarin sudah dikumpul mahasiswa itu tinggal didepositkan, nanti nomor 2 ini tim tinggal apa jenenge? Tinggal direkap oleh tim. Oh ya. Oke, makasih Pak Bambang. Kalau itu yang nyimpen siapa ya Pak ya? Kemarin semuanya dari pertama sampai terakhir. Kemarin sudah ini Pak, sudah di rekap untuk akreditasi. Cuma untuk yang 2020 yang setelah September itu kan belum masuk. Nah, ini bisa dimasukkan nanti. Ada Pak di email prodi ada. Oh iya. Ya. Oke, nah itu yang dokumen ininya apa? Yang laporan konkretnya itu yang dideposit aja nanti biar mumpung masih baru gitu loh Pak. Kita punya dari awal nanti lebih bagus. Jadi besok kalau ditanya. Oke, berarti nanti tinggal ditambahkan dari yang itu ya. Bukti yang 2020 ditambah dengan yang setelah 1 September 2020. Oke. Gitu, kalau Bu Ulfa gimana Bu Ulfa yang untuk S1? Kalau untuk pengabdian masyarakat kan juga wajib tuh dosen itu tridharma ya. Dan juga untuk luarannya kan juga di forum akreditasi ada tuh Pak, diminta Pak. Ya, jadi nanti bisa publikasi, saya rasa ya publikasi ya, dan haki juga mungkin. Halo? Oke. Kedengaran kalau untuk ya kedengaran Bu. Nah, tadi kalau yang S2 kan publikasinya kan non artikel jurnal ya yang jadi luaran, tapi lebih ke kayak technical report di perpustakaan, repository perpus. Yang S1 kira-kira gimana? Kemarin yang S1 setahu saya Pak Agus dan dengan Pak siapa ya Pak? Kayaknya dengan Pak, aduh saya lupa, dengan Pak Agus kemarin kan yang pernah dapat hibah penelitian itu loh Pak. Hibahnya Abdimas dari Diktis, kemudian kan dibuatkan paper dan sudah di-submit di jurnal. Walaupun saya rasa memang belum semua Abdimas dijadikan belum dipublikasi, memang belum semua, baru beberapa aja yang saya tahu. Ya nanti mungkin bisa perlu disampaikan lah. Sebab ini juga kan di akreditasi itu kan juga ada Pak poinnya. Ya. Maksud saya ini Bu, kalau ini kan kita bikin target ya. Kalau bikin target itu
ya coba kita gini ya, coba kita sesuaikan dengan kemampuan kita gitu loh. Makanya tadi yang S2 itu kan saya sarankan ke Pak Bambang, kalaupun publikasi, targetnya bukan publikasi ilmiah ya. Kalau publikasi ilmiah itu kan lebih berat bebannya, karena harus melalui review ya. Jadi cukup, kalau S2 tadi kan cukup untuk technical report jadi repository di perpus. Nah, kalau S1 mau model itu atau mau yang beda. Cuman gini, nanti yang S1 itu kan ada juga ini. Ada misalnya mitra desa, ada yang apa namanya, ini berbasis satu, mau dibuat tiga-tiganya atau enggak? Atau kalau S2 kan cuma satu tadi yang dipilih, yang nomor 2 toh, yang S2. Kalau nomor 1 bagaimana kira-kira? Aduh ya, yang dengan kemitraan desa itu ya Pak, nomor 1 ya? Nomor 1 ya, nomor 1 kemitraan desa, nomor 2 berbasis riset, nomor 3 KKN. Kalau di S2 hanya nomor 2 aja yang dipilih. Kayaknya untuk yang S1 yang sepertinya selama ini itu yang nomor 2, dan kemarin kan juga ada yang 3 juga ya, yang programnya ya, programnya siapa namanya? Dari LPPM. Ya, oke. Berarti yang S1 nomor 2 dan nomor 3 ya yang dipilih ya. Ini. Oke. Nah, oke, kalau kayak gitu kan nanti kita akan buatkan semacam roadmap-nya ya. Roadmap-nya sama, temanya kita sama. Jadi berbasis riset maupun yang berbasis KKN, itu nanti tema kita tetap yang tadi. Kalau saran saya ya, Big Data, IoT, Cloud Computing, AI. Jadi walaupun KKN, nanti KKN-nya akan diarahkan ke sana kalau misalnya KKN gitu loh ya. Setuju nggak kira-kira? Oke, kalau oke ya udah, nanti akan kita buatkan semacam ini ya, semacam kerangka lagi. Pak Agung, Ya? itu kan Ya. setahu saya kan seperti Pak Sumar itu kan pernah jadi DPL-nya KKN ya, itu kan bisa aja dianggap jadi sebagai abdi mas toh ya? Ya bisa, asal memang ada ini apa, kalau bisa dianggap itu tergantung sudut pandang siapa gitu ya. Kalau sudut pandang asesor kurang akreditasi kan yang penting ada dokumentasinya, bisa diakui. Kalau dari sudut pandang apa misalnya BKD itu kan harus ada persetujuan pimpinan melalui surat tugas. Intinya kan di situ. Kalau ada disetujui, bisa diakui. Jadi intinya bisa diakui itu dari sudut pandang siapa intinya, Bu. Kalau bisa sih secara ini, kalau menurut saya bisa semua itu. Bagi DPL itu bisa semua diakui, dari sudut pandang asesor maupun sudut pandang BKD harusnya bisa. Kalau menurut saya ya. Iya Pak, saya rasa SK-nya kan juga ada tuh itu ya. Ya. Enggak maksudnya tadi kan berarti kan skema 2 dan 3 ya. berarti bisa gitu ya. Ya, cuman memang gini. Dan KKN. Ya. Ya sih. Cuman memang gini, kadang-kadang kalau yang urusan BKD itu kan jadi complicated, jadi rumitnya gara-gara pembayaran gitu loh. Jadi maksudnya itu selama ini jadi rumit gara-gara KKN itu sudah dapat poin remun sendiri, makanya nggak boleh dimasukkan ke BKD sebagai pengabdian. Nah itu yang akhirnya jadi bikin complicated kalau sudah urusan dengan keuangan. Kalau untuk akreditasi untuk ini menurut saya sendiri sih BKD itu sebenarnya nggak masalah, itu jadinya harusnya bisa diakui. Tapi ya itulah kadang-kadang dengan urusan keuangannya jadi repot amat. Oke, kalau gitu yang S1 2 ya Bu ya, nanti yang riset dan terintegrasi KKN. Insya Allah setelah ini, nah nanti ini, kalau yang tadi, yang penelitian itu kan kita sepakat model R&D dan teknologi.
untuk skemanya. Oke. Nah, terus kira-kira kalau untuk yang pengabdian bagaimana ini Bapak Ibu? Di model kayak gitu juga sekalian atau perlu ada perbedaan? Di sini soalnya contohnya sama aja antara pengabdian dan penelitian. Dibuat yang simple aja, Pak. Yang simple. Ya, kalau saya ya simple dua ini aja, Pak. Nanti R&D bikin misalnya ya, bikin riset tentang itu tadi tingkat kepuasan penggunaan layanan digital government IoT di mana. Itu kan itu nyerempet IoT atau layanan EKTP itu kan data big data gitu ya. Layanan EKTP di mana? Itu risetnya. Terus nanti itu risetnya dibuatkan hasilnya sebagai prototipe teknologi dalam bentuk tadi laporan nanti jadi repositori di perpus atau jadi HKI misalnya. Kalau dibuatkan dalam bentuk softwarenya misalnya atau alatnya gitu. Itu aja gimana Pak? Oh Pak, itu aja Pak. Bedanya nanti ini penekanannya bedanya adalah kalau yang riset itu nanti sedikit lebih bebas ya, tidak harus menentukan objek dengan mitra tertentu. Tapi kalau pengabdian mungkin nanti perlu ada rencana dengan mitra mana ini gitu aja sih. Kalau penelitian kan tidak harus nyebut Pemda atau tidak harus nyebut misalnya sekolah mana gitu loh. Kalau pengabdian kan perlu nyebut misalnya, oh ini dengan sekolah mana, oh ini dengan instansi mana gitu misalnya, oh ini dengan perusahaan mana itu. Kalau di pengabdian mungkin bedanya nanti di situ, mitranya perlu disebutkan. Iya, berarti disamakan untuk ininya ya. Iya, kalau kerangkanya biar kerja satu sih. Itu template-nya juga sama itu. Makanya. Nah, ini intinya kalau PPM gawe malu. Aduh ya. Reaktif banget sih lo aku aduh ini langsung ya gini. Ya harusnya reaktif itu di ini biar jadi responsif kan, tidak reaktif tapi responsif. Nah untuk ini mikir ngene iki nek sing bener ki ora iso seminggu tadi. Ya tadinya ngene iki nek seminggu. Oke, Bulfa sepakat juga Bulfa? Iya Pak, Insya Allah. Oke. Ya udah. Kalau gitu nanti habis ini insya Allah saya buatkan contoh kerangkanya, contoh isinya. Nanti saya minta tolong mungkin Mbak Ais atau Mbak Indun apa berdua untuk mengganti itu dalam bentuk digital ya, maksudnya aku nanti rata-rata tangan gitu loh maksudnya. nggak bagus aku urusan visualisasi grafis kurang bagus. Nanti itu kalau sudah biar di-share Pak Bambang sama Bu Ulfah ke teman-teman dosen. Ada pertanyaan yang ini terkait ini Bapak Ibu, kalau tidak cukup dari saya. Mungkin gimana Bapak Ibu? Target cukup ya? Ya cukup. Target waktu Pak mungkin nanti Oke. Fakultas itu minta hari Jumat itu kita presentasi. Jadi ini hari Rebo ya. Hari Kamis besok. Karena itu tadi kan ngambil datanya tinggal dari Borang ya. Moga-moga sehari aja jadi. Tinggal diparafrase sedikit. Nggak perlu terlalu serius lah. Wong ini nggak untuk dipublis ke ini kok. Ke BAN-PT nggak bisa. Untuk internal aja. Jadi tinggal ambil data dari dokumen akreditasi sama dokumen kurikulum. Ditempel-tempelkan itu tadi. Kecuali bab 1 sama bab 5 karena itu bikin dari awal ibaratnya. Makanya tadi saya bagi bab 1 nanti yang bikin tim S1, tim S2 nanti tinggal copy paste tapi replace ya. Sebaliknya bab 5 yang bikin tim S2 nanti tim S1 copy paste replace. Bab 2, 3, 4 yang tadi ngopi-ngopi ya. Tapi dikerjakan masing-masing. Terus yang bab 3 yang paling inti, bab 3 nomor 3 sama bab 4 nomor 2
bab 4 yang nomor 2 ya, yang target luaran intinya. Bab 3 yang nomor 3 sama bab 4 yang target luaran sama yang itu target luarannya tadi udah jelas ya. Rencana kerja dan tahapannya nanti menunggu hasil dari itu. Yang bab 4 yang rencana kerja dan tahapan mungkin nanti menunggu hasil dari kumpulannya dosen-dosen. Oke. Begitu secara umum moga-moga kami sore yang draftnya sudah bisa dikirim. Nanti Jumat coba saya presentasikan yang kemarin fakultas minta Jumat pagi. Terus nanti biasanya kan setelah itu ada review ya, revisi, kita revisi dikit. Mungkin 2 pertemuan lagi ini sudah selesai harusnya. Gitu Pak Bambang, Bu Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agung ya dan tim sekalian ya. Jadi saya mewakili Prodi S2 dan S1 ya, Bu Ulfa tadi mewakilkan ke saya. Terima kasih teman-teman ya, artinya tim di sini dan juga Pak Agung ya yang telah membantu ya Prodi ya untuk menyelesaikan roadmap ya. Kaitannya yang paling penting ini untuk S1 nanti akan ada akreditasi ya, mungkin jadi acuan ya. Kalau yang S2 mungkin sudah lewat ya, artinya untuk dokumen. Oke, saya kira seperti itu ya. Saya akhiri, mungkin dari Bu Ulfa ada masukan sebelum saya tutup. Cukup ya, Bu Ulfa? Ya, Pak Bambang. Pak, Oh, silakan Pak Didik. Nanti ini kan saya barusan gabung on lagi tadi rapat meeting internal untuk persiapan besok ngisi AMI PTKI ya. Jadi nanti mohon di-share hasilnya gimana ya Pak Bambang ya, dokumen-dokumen atau apa mendukung. Oh ini di-record ya. Oh iya nanti aja recordnya aja saya dikirim linknya nanti tak rungokne lagi. Nggih, matur nuwun, mohon maaf. Nggih. Oh, terima kasih Pak Didik. Bu Ulfa, ada lagi Bu Ulfa? cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ini yang merekam siapa ya ini ya? Nanti tadi. Biasanya sih Mbak Usfi. Oke, minta tolong nanti yang merekam Pak Didik di ya. Nanti Pak Didik dikasihkan ya Mbak Usfita ya. Aku diane Mbak Usfita ya. Aku tak rungokne, tak simaki sing Pak Agung sama Pak Bambang diskusi tadi. Saya tadi off masalahnya pas rapat. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ais sama Mbak Indun nanti kontak Mas Manda ya. Tadi kan nggak hadir. Ya, baik Pak. Siap. Kan bertiga ya. Kalau Ya, Mbak Usfi kan dengan dengan Pak Didi dan Mas Galih ya. Nanti. Aku ngandalke Mbak Usfi karo Mas Galih juga. Jenengan sampai jam berapa ini Pak acara? Hari ini sampai jam 4, terus nanti ada meeting. Kayaknya itu ada meeting lagi apa enggak? Kemarin Nginep.